kalian semua. Pak Agung doakan semoga kita semua mendapatkan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anak kelas 5 yang hebat, pada kesempatan kali ini Pak Agung akan menjelaskan tentang pembelajaran kelas 5, tema 4, subtema 1, pembelajaran 1. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Pemetaan kompetensi dasar tema 4, subtema 1, pembelajaran 1 terdiri dari Bahasa Indonesia dan IPA. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah sebagai berikut. Baik anak-anak hebat kelas 5, apakah kalian sudah siap untuk menerima materi hari ini dari Pak Agung? Jika kalian sudah siap, mari anak-anak kalian perhatikan pembelajaran satu ini mulai dari awal sampai akhir nanti, karena di akhir pembelajaran nanti ada soal-soal yang harus kalian kerjakan. Selamat menyaksikan. Baik anak-anak hebat, perhatikan penjelasan berikut ini. Udara dingin di pagi hari, minum teh nikmat dirasa. Hendaklah kita menjaga diri, kesehatan sangatlah berharga. Perhatikan ilustrasi bacaan berikut. Siti anak yang rajin dan disiplin. Siti selalu berangkat ke sekolah lebih awal. Jarak rumah Siti dan sekolah tidak terlalu jauh. Siti berangkat ke sekolah naik sepeda. Naik sepeda juga merupakan kegiatan olahraga. Siti mengayuh sepedanya dengan santai. Siti hanya membutuhkan waktu 20 menit untuk sampai ke sekolah. Siti sangat peduli dengan kesehatan tubuh. Bersepeda termasuk olahraga yang mendukung kebugaran dan dapat membantu melancarkan peredaran darah. Darah sangat penting peranannya bagi manusia. Peranan darah antara lain mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh dan mengangkat karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju paru-paru. Dalam tubuh manusia, darah mengalir melalui organ-organ peredaran darah. Apa saja organ peredaran darah manusia? Apa fungsi organ peredaran darah manusia? Untuk lebih jelasnya, perhatikan penjelasan berikut ini. Tahukah kamu, di dalam tubuh manusia yang bertugas mengangkut serta mengedarkan oksigen dan zat makanan adalah darah. Oleh karena itu, darah sangat penting peranannya bagi manusia. Mengalirnya darah di dalam tubuh disebut sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah dalam tubuh ada dua, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Sistem peredaran darah kecil yaitu darah mengalir dari bilik kanan menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis. Dalam paru-paru terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung karbon dioksida atau CO2 dengan darah yang banyak mengandung oksigen atau O2. Darah yang banyak mengandung O2 kembali ke jantung melalui vena pulmonalis. Sistem peredaran darah kecil sebagai berikut. Perhatikan yang ditunjuk panah Pak Agung, dimulai dari bilik kanan menuju arteri pulmonalis, menuju paru-paru, ke vena pulmonalis, kemudian menuju serambi kiri. Nah, perhatikan di sini dari bilik kanan menuju arteri pulmonalis, kemudian menuju paru-paru, kemudian menuju vena pulmonalis, kemudian menuju ke serambi kiri. Sistem peredaran darah besar yaitu darah yang banyak mengandung oksigen atau O2 mengalir dari bilik kiri jantung ke seluruh tubuh atau kecuali paru-paru melalui arteri besar atau aorta. Selanjutnya terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung oksigen dengan darah yang banyak mengandung karbon dioksida di seluruh tubuh. Darah yang banyak mengandung karbon dioksida kembali ke jantung melalui vena ke serambi kanan. Sistem peredaran darah besar adalah sebagai berikut. Nah, perhatikan panah yang ditunjuk Pak Agung dari bilik kiri menuju arteri besar atau aorta, kemudian menuju arteri, kemudian ke seluruh tubuh,
kemudian ke vena, dan dilanjutkan ke serambi kanan. Coba perhatikan ke gambar di sini. Ini adalah peredaran darah besar anak-anak dari bilik kiri menuju ke arteri besar atau aorta, kemudian masuk ke seluruh tubuh, kemudian masuk ke vena, dan berakhir di serambi kanan, dan seterusnya seperti itu. Pembuluh darah kecil. Darah mengalir dari bilik kanan menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis. Pembuluh darah besar, yaitu darah yang banyak mengandung oksigen atau O2 mengalir dari bilik kiri jantung ke seluruh tubuh kecuali paru-paru melalui arteri besar atau aorta. Organ tubuh manusia yang berperan dalam peredaran darah adalah jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Nah, ini adalah gambar jantung. Kemudian di sini adalah gambar pembuluh darah. Nah, di sini adalah gambar paru-paru. Untuk lebih jelasnya, kalian perhatikan penjelasan yaitu organ tubuh manusia yang berperan dalam peredaran darah, yaitu jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Yang pertama yaitu jantung. Jantung adalah organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung memompa darah dengan cara berkontraksi dan berelaksasi secara bergantian, sehingga jantung berdenyut, mengembang, dan mengempis. Jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Ukuran jantung kira-kira sebesar kepalan tangan pemiliknya. Jantung tersusun atas kumpulan otot-otot yang sangat kuat yang disebut miokardium. Jantung terdiri atas 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Nah, perhatikan penjelasan berikut ini. Pada tabel berikut yang ditunjuk panah Pak Agung, di sini adalah bagian jantung beserta fungsinya. Fungsi dari serambi kanan yaitu menerima darah kotor. Darah kotor ini maksudnya yaitu yang banyak mengandung karbon dioksida dari seluruh tubuh. Bagian jantung serambi kiri fungsinya menerima darah bersih. Maksudnya darah bersih yaitu mengandung banyak oksigen dari paru-paru. Kemudian bagian jantung bilik kanan fungsinya memompa darah kotor ke paru-paru untuk dibersihkan. Kemudian yang terakhir bagian jantung bilik kiri fungsinya memompa darah bersih ke seluruh tubuh. Antara bagian kanan dan kiri jantung dibatasi oleh sekat jantung yang disebut katup jantung. Katup jantung berfungsi untuk mencegah bercampurnya darah yang mengandung oksigen dengan darah yang mengandung karbon dioksida. Otot penyusun bilik jantung lebih tebal daripada otot pada serambi jantung. Hal ini disebabkan tugas bilik jantung lebih berat. Tugasnya yaitu memompa darah keluar dari jantung ke seluruh bagian tubuh. Kontraksi dan relaksasi pada jantung mengakibatkan terjadinya denyut jantung atau denyut nadi. Ketika jantung memompa darah ke dalam pembuluh nadi, pembuluh tersebut ikut berdenyut. Dengan demikian, melalui denyut nadi, kamu dapat mengetahui denyut jantung. Denyut nadi akan terasa jelas dengan menekan pembuluh nadi pada pergelangan tangan dan bagian leher di bawah telinga. Berikutnya organ peredaran darah yang kedua yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Nah, perhatikan gambar yang ditunjuk Pak Agung di sini menjelaskan bagaimana peredaran darah itu terjadi di tubuh kita dari peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil yaitu dari jantung menuju paru-paru dan kembali ke jantung. Kemudian peredaran darah besar yaitu dari jantung menuju ke seluruh tubuh dan dikembalikan lagi ke jantung. Pembuluh darah terdiri atas 3 jenis, yaitu pembuluh nadi, pembuluh balik, dan pembuluh kapiler. Pembuluh nadi disebut arteri, sedangkan pembuluh balik disebut vena.
Pembuluh nadi atau arteri yaitu pembuluh yang membawa darah yang kaya akan oksigen keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta. Pembuluh balik atau vena yaitu pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju jantung. Nah, anak-anak hebat kelas 5, perhatikan diagram jenis pembuluh darah pada manusia berikut ini. Jenis pembuluh darah terbagi menjadi pembuluh nadi atau arteri. Arteri adalah pembuluh yang mengalirkan darah keluar jantung. Kemudian jenis pembuluh darah yang lain yaitu pembuluh balik atau vena. Pembuluh balik atau vena yaitu pembuluh yang membawa darah kembali ke jantung. Dan pembuluh darah yang terakhir yaitu pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler yaitu pembuluh yang sangat halus menghubungkan antara pembuluh nadi dan pembuluh balik. Nah, sekarang perhatikan perbedaan pembuluh darah arteri dan vena pada manusia. Perbedaan pembuluh darah. Yang pertama, pembuluh nadi atau arteri. Pembuluh nadi atau arteri letaknya di bagian dalam tubuh. Sedangkan pembuluh balik atau vena letaknya di sekitar permukaan tubuh atau tampak kebiru-biruan. Pembuluh nadi atau arteri, dinding pembuluh tebal, kuat, dan elastis. Kemudian pembuluh nadi arteri, aliran darah berasal dari jantung. Pembuluh nadi arteri, denyut terasa atau seirama dengan jantung. Sedangkan pembuluh balik, dinding pembuluh tipis dan tidak elastis. Aliran darah menuju jantung. Kemudian yang terakhir, denyut tidak terasa. Nah, itu tadi adalah perbedaan pembuluh darah antara pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Organ peredaran darah yang ketiga yaitu paru-paru. Paru-paru juga memiliki peranan yang penting dalam proses peredaran darah. Dalam proses peredaran darah, paru-paru berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Darah yang telah diedarkan ke seluruh tubuh tidak lagi mengandung oksigen, akan tetapi banyak mengandung karbon dioksida. Setelah kembali ke jantung, darah yang kaya mengandung karbon dioksida tersebut dipompa ke dalam paru-paru. Selanjutnya, karbon dioksida diambil dan diganti dengan oksigen melalui proses pernapasan. Coba perhatikan yang ditunjuk panah. Yang ditunjuk panah adalah alveoli. Paru-paru terdiri atas ribuan tabung bercabang. Tabung bercabang yang jumlahnya ribuan, semakin ke ujung semakin mengecil. Pada ujung yang mengecil terdapat kantong udara. Kantong udara tersebut dinamakan alveoli. Nah, itu tadi pengertian dari alveoli yang ditunjuk panah seperti gambar tersebut. Masing-masing alveoli memiliki jaringan halus kapiler. Pada jaringan halus kapiler inilah tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Proses peredaran darah. Peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Proses peredaran darah besar yaitu jantung atau bilik kiri menuju ke seluruh tubuh dan menuju ke jantung, tepatnya di serambi kanan. Sedangkan peredaran darah kecil dari jantung bagian bilik kanan, kemudian menuju ke paru-paru, dilanjutkan ke jantung bagian serambi kiri. Nah, itu tadi adalah proses peredaran darah, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Nah, perhatikan penjelasan berikut. Siti dan teman-teman pagi-pagi sekali sudah sampai di sekolah. Pada jam pelajaran pertama, mereka belajar tentang peredaran darah manusia. Gambar tentang peredaran darah manusia telah mereka pahami. Mereka juga memahami cara kerja peredaran darah manusia. Mereka pun sadar betapa besarnya peranan organ peredaran darah bagi kelangsungan hidup manusia. Tidak berlebihan jika mereka ingin lebih baik lagi menjaga dan merawatnya. Tiba-tiba Siti ingin mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Rasa syukur karena telah diberikan organ peredaran darah yang sehat. Rasa syukur tersebut diungkapkan dengan berpantun. Pantun yang dibuat Siti adalah sebagai berikut.
Rambutku lebat, rambutku subur. Tidak dapat dipasang jepitan. Tubuhku sehat, kuucapkan syukur. Darah mengalir tanpa hambatan. Nah, itu tadi adalah pantun rasa syukur yang dibacakan oleh Siti. Teman-temannya sayang Siti. Siti pandai berpantun. Karena melalui pantun, seseorang dapat mengungkapkan kata hatinya. Seperti yang telah dilakukan Siti, apakah pantun itu? Kamu pasti ingin memahami tentang pantun. Ayo, lakukan kegiatan berikut ini. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan pantun? Pantun adalah salah satu jenis puisi lama yang tersusun dalam 4 baris. Dari 4 baris tersebut, 2 baris pertama merupakan sampiran dan 2 baris terakhir merupakan isi. Pantun memiliki sajak yang khas, yaitu A, B, A, B. Nah, perhatikan pantun nasihat berikut. Buah leci, buah duku, burung elang, burung merak. Rajinlah membaca buku, akan mendapat informasi yang banyak. Siti dan teman-teman telah mengikuti pelajaran dengan baik. Tidak terasa jam dinding di kelas Siti menunjukkan pukul 12:40. Bel tanda pulang sekolah telah berbunyi. Siti dan teman-teman segera berkemas-kemas untuk pulang. Siti dan teman-teman mengambil sepeda di tempat parkir. Siti dan teman-teman segera mengayuh sepeda untuk pergi ke rumah. Nah, anak-anak hebat kelas 5, di sini ada tugas kalian di rumah. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Di sini ada 20 soal yang harus kalian kerjakan. Jika kalian memperhatikan penjelasan Pak Agung mulai dari awal tadi sampai akhir ini, kalian dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan benar. Sebelum mengerjakan, jangan lupa kalian berdoa terlebih dahulu supaya diberikan kemudahan berpikir dan kecerdasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Tetap semangat dan selamat mengerjakan. Demikian materi kelas 5 tema 4 subtema 1 pembelajaran 1. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat dan menambah motivasi belajar serta mempermudah dalam pemahaman materi. Tetap semangat belajar di rumah, selalu berdoa supaya pandemi ini cepat berakhir. Jaga kesehatan, jaga kebersihan lingkungan, dan jangan lupa selalu cuci tangan sebelum atau sesudah aktivitas. Sebelum kita tutup pembelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi pada materi selanjutnya.